Selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa di hari Minggu ini. Pada minggu ini kita akan melaksanakan Bina Iman bersama para suster dari Kongregasi Hermanas Karmelitas. Tetap semangat dan gembira ya. Semoga adik-adik sekalian merasakan Tuhan Yesus yang hadir dalam Bina Iman ini. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Suster berharap kabar kalian semuanya baik-baik saja. Minggu ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-17. Sebelum kita memulai Bina Iman kita, adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Hari Ini Hari Tuhan. Kita berdoa ya, lipat tangan, tutup mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan rahmat yang boleh kami terima pada saat hari ini. Terima kasih untuk orang tua yang selalu mendukung pertumbuhan kami. Dan terima kasih untuk kakak dan adik yang selalu menjaga dan menemani kami dalam setiap hari yang sudah kami lewati. Sekarang kami akan memulai kegiatan kami. Berkatilah kami agar kiranya kami bergembira hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah semua orang yang kami kasihi agar mereka pun mampu mengalami kasih-Mu dan bergembira seperti yang kami rasakan pada hari ini. Karena memuji dan memuliakan Dikau. Semua ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, suster mengajak kita semua, adik-adik di rumah, untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu buah lagu judulnya Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ayo semuanya bangkit berdiri. Dengar
Adik-adik yang terkasih, setelah kita bernyanyi dan bergembira, mari sekarang kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu." Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita baru saja mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas. Dalam Injil minggu ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita harus berdoa. Mungkin adik-adik pernah bertanya, bagaimana sih saya harus berdoa? Atau juga, apa sih yang harus saya katakan dalam doa saya kepada Tuhan Yesus? Nah, dalam Injil minggu ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita harus berdoa. Dan seperti yang dikatakan Tuhan Yesus kepada para murid, sebuah doa yang isinya mencakup semua hal yang kita kenal dengan doa Bapa. Mungkin adik-adik sudah tahu apa sih doa Bapa kami itu, atau juga mungkin ada yang sedang menghafal. Dan suster berharap semoga adik-adik bisa mendoakan doa Bapa kami dengan sungguh-sungguh. Selain itu, Tuhan Yesus juga mengingatkan kita semua untuk jangan takut meminta kepada Tuhan Yesus apapun yang menjadi kebutuhan kita. Karena kita tahu Tuhan Yesus memiliki semua hal yang kita harapkan. Semoga Injil minggu ini membantu adik-adik untuk bisa berdoa dengan baik dan juga untuk tidak ragu meminta kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati. Amin.
Nah adik-adik, setelah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan yang dibawakan oleh suster, para suster akan menunjukkan sebuah video untuk adik-adik. Selamat menyaksikan.
adik-adik setelah melihat video yang telah ditayangkan, para suster Karmelitas atau para suster Hermanas Karmelitas menghayati karisma, doa, persaudaraan, dan pelayanan. Para suster hidup dalam doa yang mendalam, berusaha untuk mencari waktu berdoa, juga bekerja atau melayani. Semua pekerjaan rumah dikerjakan oleh para suster sendiri. Menyapu, mengepel, cuci piring, dan lain-lain. Nah, termasuk memilah sampah-sampah. Tidak membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik dipilah, dibersihkan agar bisa diberikan kepada para pemulung. Selain itu, pekerjaan rumah lain juga dilakukan oleh para suster. Memasak, membuat kue, mengembangkan bakat. Itu yang dilakukan oleh para suster. Nah, para suster memiliki calon-calon suster yang datang dari berbagai pulau di Indonesia. Syukur kepada Allah, panggilan semakin hidup, baik di Indonesia maupun di tempat-tempat yang lain. Semoga adik-adik juga ada yang tertarik ya untuk jadi suster. Banyak sekali tarekat yang ada di Keuskupan Malang. Silahkan memilih yang mana yang cocok di hati. Juga menjadi romo, frater, bruder, semua adalah panggilan yang suci dan mulia. Nah, para suster juga seringkali melakukan pertemuan-pertemuan untuk membahas tentang kehidupan para suster, tentang bagaimana hidup doa, bagaimana hidup bersaudara baik di dalam komunitas maupun di tempat para suster bekerja atau di tempat-tempat para suster sekolah atau menimba ilmu. Nah, para suster juga mendampingi anak-anak muda, para mahasiswi, agar mereka tetap hidup dalam doa yang mendalam dan tidak kehilangan arah. Para suster muda atau disebut para suster junior ada 33 yang ada di Indonesia. Semoga para suster bisa setia sampai mati dalam tarekat ini. Nah, para suster terdiri dari berbagai budaya yang ada di Indonesia, sehingga seringkali melakukan beberapa kegiatan yang bertemakan tentang budaya. Kita harus bangga ya, karena Indonesia memiliki ragam budaya yang sangat luar biasa. Dan itu ada dalam tarekat-tarekat para suster, frater, bruder, dan romo. Selain itu, para suster juga melayani paroki, bekerja untuk paroki, dan mengutamakan kepentingan-kepentingan keuskupan, seperti kor, menjadi lektor, intinya menjadi petugas liturgi. Ada para suster yang bekerja juga untuk keuskupan yang ada di Malang. Nah, para suster itu punya banyak bakat. Ada yang bisa main gendang, ada yang bisa main keyboard, berbagai macam alat musik bisa. Jika adik-adik mau, bisa belajar dengan para suster ya. Jadi, untuk menjadi suster, banyak hal yang bisa dipelajari, banyak hal yang bisa diterima, banyak hal yang bisa membuat kita merasa bahagia. Jadi, adik-adik sekalian jangan takut kalau mau jadi suster, mau jadi romo, frater, ataupun bruder. Karena Tuhan pasti akan memberikan jalan. Nah, adik-adik, sekarang mari kita menyaksikan penjelasan tentang Kongregasi Hermanas Karmelitas. Selamat menyaksikan. Yang terkasih, sejenak kita akan mengenal sedikit tentang Kongregasi para Suster Karmelitas ya. Jadi, nama lengkap kongregasi kami adalah Para Saudari Perawan Maria dari Gunung Karmel. Kami memiliki 8 tiang pendiri, yaitu para suster awali, jadi sekelompok orang muda yang ingin mengikuti Yesus Kristus. Tetapi yang menonjol di antaranya adalah seorang suster yang bernama Suster Elisea Oliver Molina, yang pada akhirnya disebut sebagai ibu pendiri. Kami adalah sebuah keluarga religius yang ingin serius mengikuti Yesus Kristus dan melayani umatnya dengan teladan Perawan Maria serta semangat Elia. Semangat kami atau spiritualitas kami adalah kontemplasi. Apa itu kontemplasi? Kontemplasi adalah melihat segala sesuatu sebagaimana Allah melihatnya. Dan kami melihatnya itu dalam
doa persaudaraan dan pelayanan yang seringkali disebut sebagai karisma kami. Misi kami adalah menghayati kehadiran Allah yang hidup dan benar dan membantu orang-orang juga untuk menemukannya. Nah adik-adik, setelah mendengarkan semuanya dari awal, mari sekarang kita menutup Bina Iman kita hari ini dengan kuat, hebat, dan besar. Selamat menyaksikan. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada Adik-adik, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk berkat-Mu dari pagi sampai saat ini. Semoga apa yang telah kami terima daripada-Mu pada hari ini membuat kami semakin mencintai Engkau dan sesama kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam dan doa dari para suster Hermanas Karmelitas untuk adik-adik sekeluarga. Berkah dalam. Anak-anak yang terkasih, bersama para pembina, kita semua telah bernyanyi, memuji Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan, berdoa bersama. Sekarang mari kita mengakhiri Bina Iman kita dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga anak-anak sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, Bina Iman kita telah selesai. Mari kita bersama-sama melanjutkan kegiatan kita hari ini, minggu ini dengan gembira. Dan jangan lupa selalu pakai masker, rajin cuci tangan. Sampai jumpa minggu depan.